Teman-teman, kita bicara utang piutang ya. Utang piutang, karena di kehidupan kita itu tidak terlepas dengan adanya utang piutang. Pertanyaan seperti ini, gimana konsep untuk membuat surat pernyataan atas utang piutang? Konsepnya utang piutang otomatis ada pihak yang kreditur, ada pihak debitur. Kalau teman-teman pinjamnya di finance, bisa ke bank atau KPR, otomatis ada pihak satu, ada pihak dua di situ. Namun tidak untuk kemungkinan pinjam meminjam itu yakni tidak menggunakan perbankan, bisa meminjam menggunakan orang lain yang meminjamkan sebagai kreditur dan juga yang meminjam sebut debitur di sini. Kemudian selanjutnya tadi itu ada yang minjam uang tapi belum dikembalikan dan ada bukti transaksi. Mungkin bisa transfer di sini maksudnya. Tapi ditagih selalu banyak alasan, mohon solusinya, makasih. Kalau orang itu pinjam, kalau mungkin teman-teman meminjamkan ya, meminjamkan uang ataupun barang atau apa yang itu bernilai ekonomis, alangkah lebih baiknya agar pertemanan itu tidak terputus, dibuat jaminan. Yang jaminan tersebut itu adalah sesuai atau senilai dengan uang yang Anda pinjamkan. Kalau teman-teman itu mau minjamkan tapi tanpa jaminan dan rela kemudian apabila orang yang meminjam tadi tidak mengembalikan uang tadi, tidak ada masalah tanpa jaminan. Tapi kalau teman-teman itu bisnis dan ingin uang itu muter, karena kita kan tidak tahu ya, namanya utang piutang itu orang itu punya, nggak punya, ataupun orang tadi itu kemudian ditagih itu sulit. Lebih baik untuk menjaga keamanan masalah utang piutang itu, yakni di dalam surat pernyataan itu ditulis utangnya berapa ya, dan kemudian adanya jaminan. Kalau perlu mengetahui desa, kalau perlu mengetahui desa, apabila dia wan prestasi atau ingkar janji, kita bisa eksekusi barang jaminan tadi itu. Kalau teman-teman itu mengetahui kepala desa, kalau kepala desanya mau, kalau nggak mau juga nggak masalah. Sebenarnya kalau teman-teman itu pihak satu sebagai kreditur dan pihak dua sebagai debitur, utang piutang tadi kemudian nilai jumlah berapa bulan penyelesaiannya, per bulan bayar berapa, dan juga ada jaminan manakala dia wan prestasi, si debitur tadi, orang minjem itu, maka itu bisa dieksekusi untuk menutup utang tadi itu. Untuk utang tadi itu ya. Berapa jumlahnya itu, harus ada jaminan. Maka dengan seperti itu, manakala dia wan prestasi, kita bisa eksekusi barang tadi untuk nutup utang kita. Apakah boleh kita laporkan polisi? Laporkan polisi nanti ke arah pidana. Kalau ke arah pidana, utang piutang Anda ke arah pidana, maka maknanya kalau dia dipidana, utang Anda itu lenyap. Apa maksudnya lenyap tadi? Utang Anda karena dia menjalankan hukuman, peluangnya itu adalah dia tidak punya kewajiban, karena kalau dia dipidana, di lapas, mulai proses pengadilan negeri, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar hutang Anda. Karena itu ada perkara perdata. Maka apabila ada perkara perdata sama perkara pidana, mending perdata dulu. Namun, mengenai tentang pernyataan atau perjanjian utang piutang harus disebutkan jumlah nominalnya, per bulannya bayar berapa, dan ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan teman-teman, lebih baik nggak usah. Kenapa? Kalau teman-teman nanti nagih, pasti nanti silaturahmi putus. Kalau teman-teman percaya dan ikhlas nanti dia itu membayar sesuai kontrak, tidak ada masalah. Tapi kan kita nggak ada yang tahu orang itu mulus dalam bidang ekonomi atau enggak. Kalau nggak punya jaminan gimana? Kalau Anda itu ikhlas dan punya keyakinan dia itu akan bayar dan kemudian tidak bayar dan teman-teman ikhlaskan, tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman itu nanti itu meminjamkan dan berharap uang itu kembali, alangkah baik-baiknya untuk jaga-jaga ada jaminan, entah itu STNK, BPKB atau sertifikat rumah. Bahkan seperti itu, ada jaminan di situ. Beda kalau itu pinjaman online itu juga susah juga, pinjol kan ilegal, yang tidak bisa digugat manakala dia itu melakukan penagihan dan lain rentenir seperti itu. Lebih baik yang terdaftar di OJK kalau teman-teman pinjam ke perbankan. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Namun
Namun di sini, kalau Anda pinjam pada saudara Anda, tetangga Anda, dan tetangga Anda pinjam pada Anda kasihan, tapi Anda ingin uang itu kembali, lebih baik gunakan jaminan yang sesuai dengan uang yang Anda keluarkan untuk meminjamkan tadi itu. Agar kenapa? Sama-sama aman. Yang sebagai kreditur itu aman, debitur juga aman. Tapi kalau Anda ikhlas, dia itu tidak mengembalikan dan Anda niatnya sodako, tidak masalah tanpa adanya jaminan. Berarti Anda nanti juga akan mengikhlaskan. Itu teori mungkin yang bisa saya tawarkan pada teman-teman masalah utang piutang. Dan harus detail ya, nama, alamat, pihak satu, pihak dua ya. Alamat, tempat terlahir, nomor KTP, tanda tangan, dan juga harus jangan lupa ada saksi. Untuk apa? Agar itu menjadi akta otentik. Itu sharing saya teman-teman ya mengenai tentang surat perjanjian, dan utang piutang itu akan kita rasakan juga. Silakan teman-teman pilih mengikhlaskan atau ada jaminan. Kalau ada jaminan berarti teman-teman akan tenang manakala dia itu tersendat bayar utangnya ataupun dia tidak membayar hutangnya. Teman-teman bisa eksekusi barang itu tadi. Terima kasih sudah mendengarkan, mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa teman-teman semua.